Bapak tidak jualan kalau malam. Ya. Padahal Aib mengatakan pada malam kejadian itu dia lagi nongkrong di warung Bapak. Nggak ada, nggak jualan Bu. Sulit ya bisa melihat dari kegelapan seperti ini ya. Ya ini aja Bu, ini dari TKP situ ke tempat Aib itu sekitar 20 meter atau 15 meter ya. Tapi kelihatannya udah gelap, apalagi 100 meter. Ini ada cerita-cerita nggak kejadian hari Minggu itu? Kalau memang ada kejadian di sini tawuran tuh ya pasti banyak batu, banyak apa Bu kalau di sini tuh. Dan waktu hari Senin nggak ada? Nggak ada. Dia cerita ke Bapak ya tadi malam ada kejadian kayak gitu ada? Nggak ada, nggak ngomong. Anak-anak tangkap di sini Bu. Tangkapnya di mana? Diambil tuh di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Kita berjumpa kembali dengan LSM Polskesra dan kami mengucapkan berjumpa, salam jumpa, sehat selalu bagi yang menonton, yang melihat. Kudoakan sehat walafiat, umur panjang dan penuh rezeki dan penuh bahagia. Baik, untuk statement kami akan membawakan tentang mengapa Rudiana, Bapak Rudiana tidak diberi sanksi dari pimpinan Kapolri. Kami belum melihat sanksi ringan, sedang atau berat belum ada, dan Bapak Rudiana masih aktif dalam aktivitasnya. Dan yang kedua, kami juga selaku rakyat ingin mendengar hasil sementara pembentukan tim khusus Kapolri tentang kasus Eki Bina. Kami merasa senang bila hasil sementara dari hasil pemeriksaan dari tim khusus pembentukan Bapak Kapolri, dan bila perlu disampaikan lewat press release atau lewat Humas Polri ya, sehingga rakyat senang, rakyat bahagia melihat apa yang terjadi dalam insiden Eki Bina. Dan tulis tugas polisi adalah memberikan pengayoman, perlindungan kepada rakyat. Nah, demikian. Dan kasus Eki Bina kami mengamati seperti Bapak Rudiana mengambil tindakan memeriksa 8 terpidana pada tanggal 27 Agustus 2016 sampai tanggal 31 Agustus 2016. Itu dalam pemeriksaannya tanpa sprindik surat perintah penyidikan dari pimpinan seperti Kapolres. Dan yang kedua itu menyalahi kode etik kerja polisi dalam pasal 34 Undang-Undang Kepolisian RI. Itu Pak Rudiana menyalahi kode etik kerja Polri. Harusnya tidak demikian, karena dia hanya sebagai kanit narkoba dan tidak punya wewenang untuk memeriksa. Itu yang mempunyai wewenang adalah Polri bagian reskrim ya. Itu sudah tidak pas. Maka itu harus ada sanksi untuk Bapak Rudiana. Dan pemeriksaannya itu tanpa pendamping, tanpa didampingi oleh kuasa hukum, pengacara atau advokat. Dia sudah menyalahi anggaran, menyalahi undang-undang KUHP pasal 114. Inilah bentuk kejanggalan-kejanggalan. Kita
selaku rakyat ingin tahu bagaimana perkembangan dari pengumuman tim khusus bentukan Bapak Kapolri, ya segera saja diumumkan secara detail dan sehingga rakyat senang, tidak menanti-nanti lama ya, supaya rakyat senang. Dan penyidikan untuk para 8 terpidana itu dalam sidang PK kemarin ternyata penyiksaannya dari pihak kantor Polresta Cirebon itu kok begitu kejam, sudah tanpa pendamping pengacara, ada yang digebuki, ada yang ditendang, ada yang diinjak-injak, ada yang di staples kupingnya atau matanya, ada yang disuruh minum air kencing, ada yang disetrum, ada yang suruh makan di lantai tanpa piring. Banyak hal yang aneh dalam penghukuman itu kami jabarkan, dan itu suatu hal yang tidak manusiawi. Ada yang ditembak pakai peluru karet itu supaya ngaku, wah itu padahal mereka tidak melaksanakan pembunuhan itu. Dan kedua, saat terjadi pembunuhan mereka tidak di TKP, ada yang sebagian di rumah orang tuanya atau saudaranya, temannya, tadi tidak di TKP semua. Seperti Peggy Setiawan, saat terjadi itu dia di Bandung dan tidak cocok dengan TKP-nya. Ini jadi walaupun secara hukum yuridisnya kalau mau mengambil kesimpulan dalam hukum, keputusannya harus ada 3 aspek ya: pengakuan, saksi, dan bukti. Itu pengakuan itu suruh ngaku dipaksa, itu yang sudah melanggar pasal 351. Sebenarnya untuk memeriksa itu harus pakai psikologi ya, belajar. Jadi tidak asal main kekerasan suruh ngaku dipaksa dengan kesakitan, itu tidak manusiawi dan melanggar undang-undang. Dan berikutnya juga saksi di situ setelah ada peninjauan kembali ternyata 2 saksi mengundurkan diri, mencabut, seperti Dede dan Dika Abar. Dan masih 1 yaitu AF. AF sendiri juga masih diragukan tentang kesaksiannya karena melihat keroyok Eki dan Wina oleh kelompok geng, dilempari batu dan dalam jarak 100 meter itu ya juga dalam situasi gelap itu juga tidak masuk akal. Nah ini bukti saksi, bukti yang ternyata dalam sidang itu tidak ada namanya sidik jari pelaku, tidak ada yang pegang batu, yang pegang bambu, yang pedang samurai, itu sidik jarinya tidak ada. Dan ada HP-nya ya tidak dibuka, dikira perkosaan tapi tidak ada tes DNA. Wah pokoknya tidak cocok. Padahal pasal 183 harus ada 2 alat bukti dalam pemeriksaan, itu non alat bukti, artinya tidak sesuai STI itu ya, Scientific Crime Investigation, itu sudah tidak cocok. Jadi bukti, saksi, pengakuan tidak pas, itu arahnya kemana saya tidak tahu. Dan itu suatu pelanggaran ya dalam hal
seperti tanpa pendampingan pengacara, tanpa surat sprendik, dan penyiksaan itu pelanggaran semua. Nah, itu harusnya ditiadakan dalam penyelidikan. Dan saya berharap 8 terpidana ini segera lepas, dan itu sebetulnya kalau kami ngamati itu kecelakaan tunggal ya. Karena apa? Ada saksi, saksinya seperti Adi Haryati, seperti Nasaruddin, seperti apa itu Ismail dan sebagainya, itu saksi melihat. Dan ada bukti kecelakaan, dia terkapar di jalan dan diambil polisi, dibawa ke rumah sakit Talun. Itu bukti, saksi ada. Dan saat di rumah sakit sudah ditengok oleh Widi dan Mega. Itu saksi dan diperiksa oleh dokter umum. Dan itu nyata, dan meninggalnya di rumah sakit. Nah itu tidak tahu-tahu berubah dari yuridis hukum, yuridiksi Kabupaten Cirebon menjadi Polresta Cirebon karena diambil alih oleh Bapak Rubiana. Nah ini terutama dalam penyidikan dan tanpa pendampingan pengacara itu sudah melanggar hukum. Maka kami minta supaya polisi dalam bekerja harus baik sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian RI dan sesuai KUHP, sehingga dalam menjalankan tugas lancar, bersih, dan tanpa rekayasa. Ini suatu rekayasa itu atau suatu mafia hukum yang akhir-akhir ini muncul, itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu faktor uang, faktor kedekatan dengan pejabat, dengan pejabat tinggi, dan ketiga no viral, no justice ini yang membuat hukum jadi lemah. Semoga Indonesia negara yang bersih dan tidak ada mafia hukum, dan kami mengharap Mahkamah Agung untuk memutuskan 8 terpidana bebas dari hukuman. Demikian esen kami, semoga ini menjadi acuan untuk kita lebih baik, lebih bagus yang akan datang. Thank you very much. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.